Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi perencanaan usaha makanan khas daerah. Jadi dari awal kita sudah mempelajari, sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya dalam bab perencanaan usaha makanan khas daerah. Di sini kita akan mempelajari 4 submateri, yaitu ide dan peluang usaha, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah, perencanaan pemasaran usaha makanan khas daerah, dan yang terakhir penyusunan proposal usaha makanan khas daerah. Tetapi untuk ide dan peluang usaha kita sudah selesai membahasnya. Yang terakhir itu tentang analisis SWOT. Berarti kita lanjutkan ketiga sub bab materi untuk kali ini. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah. Ini sudah kita bahas, mungkin kalian di SMP juga udah pernah. Terus kelas 10 sudah kita ulang 2 kali karena dalam setiap semester kita pasti membahas 6M ini. Yang pertama ada man itu adalah tenaga kerja, money itu adalah modal atau uang yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha, material adalah bahan bakunya ya, bahan baku. Yang keempat ada mesin atau alat yang digunakan untuk melakukan suatu produksi atau melakukan suatu usaha. Yang kelima ada metode ini adalah metode, cara kerja. Dan yang terakhir adalah market, pasar, target sasarannya. Nah, selain ke-6M ini ada informasi juga. Informasi ini juga dibutuhkan dalam sumber daya yang dibutuhkan. Misalnya informasi bersumber dari internet, itu kan salah satu dari input yang dibutuhkan dalam suatu usaha. Selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran usaha makanan khas daerah. Pemasaran adalah ujung tombak dari suatu usaha. Semuanya sudah diproduksi, semuanya sudah didistribusikan, tetapi tidak dipasarkan, maka tidak akan jalan usaha tersebut. Nah, dalam menjalankan usaha tidak hanya dibutuhkan modal dan produk berkualitas, tapi aspek pemasaran juga sangat dibutuhkan karena pemasaran adalah ujung tombak dari suatu usaha. Pemasaran itu apa? Sudah pernah kita bahas dalam semester 2 di kelas 10. Kalian ingat 4P, ada price, product, place, dan promotion. Itu keempat dari bauran pemasaran yang dibutuhkan. Strategi dalam perencanaan pemasaran yang dapat dilakukan. Nah, apa aja strategi dalam perencanaan pemasaran? Yang pertama, ada buatlah nama untuk bisnis makanan semenarik mungkin. Jadi kalian punya bisnis itu harus punya namanya. Ibaratnya ini merek dagangnya. Ya kan? Nah, banyak sekali merek-merek dagang yang membuat nama-nama yang unik supaya mudah diingat oleh para pembelinya. Yang kedua ada perkenalkan usaha olahan makanan kepada masyarakat. Nah, memperkenalkannya itu dengan cara apa? Kalian bisa promosinya bisa door to door atau bisa langsung kalian menyamperi oleh para pembeli. Misal makanan baru, berarti mereka disuruh mencicipi supaya mereka bisa menggambarkan makanan kalian itu seperti apa rasanya. Yang ketiga, berikan potongan harga untuk acara tertentu. Potongan harga disebut juga dengan diskon. Nah, potongan harga misalkan membeli banyak untuk hajatan, membeli banyak untuk suatu acara, kalian memberikan potongan harga atau diskon. Yang keempat, membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung usaha makanan. Misalnya kalian membuka tempat makan. Nah, kalian bekerja sama dengan penyedia layanan internet. Nah, itu kan kalian juga saling
melengkapi, karena sekarang anak muda kan sukanya nongkrong yang ada wifi-nya, apalagi kalau wifi-nya gratis. Nah itu kan suatu peluang usaha penyedia tempat nongkrong, tetapi kalian juga menjual makanan di situ. Lah, pembayaran wifi-nya pakai apa? Nah, kalian bisa memasukkan ke harga pokok makanan yang kalian jual. Yang kelima adalah menciptakan inovasi pada menu-menu yang ditawarkan. Jadi jangan hanya menjual produk-produk yang biasa, tetapi kalian harus menciptakan inovasi atau hal-hal baru dari produk kalian. Yang terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, pelayanan ini suatu servis, suatu pelayanan yang harus kalian perhatikan juga, karena kalau misal kalian menjual dengan cara cuek, dengan cara jutek, maka pembeli kalian tidak akan betah berlama-lama di tempat kalian berjualan. Selanjutnya, penyusunan proposal makanan khas daerah. Kalian sudah sering mendengar proposal. Sebenarnya proposal itu apa sih? Nah, proposal usaha dibuat sebagai perencanaan suatu usaha. Jadi proposal ini adalah rencana yang akan kalian lakukan. Lah, di dalamnya ada beberapa isinya. Yang pertama ada visi dan misi. Yang kedua, tujuan dan maksud kegiatan usaha. Ketiga, profil usaha. Yang keempat, strategi usaha. Yang kelima, analisis SWOT. Dan yang terakhir, proses produksi. Nah, dalam visi dan misi yang akan kalian cantumkan yaitu visi. Visi itu apa? Visi itu cita-cita atau harapan yang ingin dicapai. Jadi misalkan kalian memiliki usaha, visinya yaitu memasarkan sampai ke luar negeri, itu juga termasuk visi. Cita-citanya kalian bisa mengekspor barang. Nah, misinya apa? Tindakan yang dilakukan untuk mencapai visi. Jadi misalkan kalian melakukan misinya mempromosikan seluas-luasnya, itu kan hal yang dilakukan. Jadi kalian bisa melakukan hal-hal yang bisa mencapai visi. Tujuan dan maksud kegiatan usaha. Nah, ini isinya yaitu hal yang ingin dihasilkan. Kenapa kalian ingin bercita-cita memasarkan sampai ke luar negeri? Nah, tujuannya apa? Biar mendapatkan laba yang maksimal, atau bisa tujuannya mengharumkan nama Indonesia di kancah luar negeri. Itu kan juga termasuk tujuannya. Nah, profil usaha yaitu isinya tentang identitas usaha. Jadi isinya misal nama usahanya apa, alamat usahanya di mana, ada surat izinnya atau enggak, itu masuk ke dalam profil usaha. Identitas usaha semua dicantumkan dalam profil usaha. Jadi tidak hanya nama dan alamat usaha, tetapi juga surat-surat izin yang dibutuhkan dalam usaha dicantumkan. Selanjutnya tentang strategi usaha. Nah, ini ada 3 poin yang kalian perhatikan dalam strategi usaha. Yang pertama ada segmenting. Segmenting itu segmentasi pasar. Segmen itu apa? Segmen itu kelompok. Jadi dalam segmenting ini memilih kelompok konsumen yang akan dilayani atau yang akan dijadikan target pasarnya. Jadi kelompok pasar. Kelompok ada misalkan ada anak-anak, ada orang tua. Misal kalian mengelompokkannya berdasarkan laki-laki, terus ada berdasarkan perempuan, itu namanya segmenting, segmentasi. Kalian misal jualan apem comalnya segmentasinya kalian pilih anak-anak, karena kalian akan menjual di kawasan sekolah. Nah, targetnya apa? Target pasarnya, targeting itu sasaran pembelinya. Target pembelinya siapa? Kalian tadi memilih anak-anak. Nah, target pasarnya misal anak SD, kalian menjual di lingkungan SD. Terus positioning, posisi pasar.
Artinya inovasi produk yang dijual sehingga konsumen mudah mengenali. Posisinya kalian inovasinya apem comal biasanya warna coklat, kalian menjual apem comalnya berwarna-warni, itu sudah positioning. Analisis SWOT-nya digunakan sebagai studi kelayakan usaha. Jadi di sini kalian menganalisis SWOT. Ya, sudah kalian pelajari kemarin analisis SWOT. Yang terakhir proses produksi, pelaksanaan kegiatan produksinya. Jadi kalian di sini mengolah produksinya mau seperti apa, alat dan bahannya itu menggunakan apa. Kalian rincikan di bagian tersebut. Nah, sekarang kalian pelajari dari awal sampai akhir karena nantinya kalian akan melaksanakan PTS, penilaian tengah semester, materinya sampai di sini. Bu Widya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.